Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, selamat beribadah. Puji Tuhan ya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Baik ya, sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Disiapkan diri masing-masing. Yang tadinya masih makan, taruh dulu makannya, nanti dilanjutin lagi. Yang tadinya tiduran, ayo bangun, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau pujikan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi lebih keras. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oke, kita mau mulai sekolah minggu pada pagi hari. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh mengikuti kebaktian. Kiranya Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Walaupun harus di rumah masing-masing, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak mau sama sekali lagi. Suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan, ada satu sobatku. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kita mau pujikan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat kita yang paling setia, namanya siapa? Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Masih tetap berdiri, kita mau pujikan adalah sukacita di hatiku. Kita mau pujikan dalam 3 versi. Yang pertama kita pujikan biasa dulu, adalah sukacita. Yang kedua kita pujikan per huruf, sukacita di hatiku. Yang ketiga kita potong, adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Oke, paham ya? Kita mau pujikan suaranya yang keras. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah suka-suka cita-cita di hatiku selalu. Amin. Biarlah hati kita tetap penuh sukacita karena Tuhan Yesus itu satu-satunya sobat yang setia. Masih tetap berdiri, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, kita mau pujikan Yesus sayang padaku.
Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, selamat beribadah. Puji Tuhan ya, tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan bersama Kak Tessa. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, di hari Sabat ini kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi di dalam doanya mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang adik-adik pegang mainan, pegang handphone, pegang buku, pegang boneka, mainan mobil-mobilan, diletakkan dulu ya. Kalau bisa disingkirkan dulu supaya kita bisa fokus mendengar dan belajar untuk firman Tuhan ya. Kita akan membuka Alkitab kita, silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-23. Hanya satu ayat, kakak akan bacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Allahnya kecil ya, tapi kunya besar. Coba diperhatikan ya. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Wah, ini cerita apa ya? Ini cerita yang melanjutkan cerita 2 minggu yang lalu. Masih ingat nggak? Cerita tentang seorang tokoh yang bernama Musa. Masih ingat ya waktu itu? Nah, sebelum kakak menceritakan lebih lanjut tentang Musa, kakak mau tanya dulu. Kalian pasti di rumah punya mainan, kan? Mungkin malah sekarang ada di hadapan kalian, ada di samping kalian, atau tadi sudah disingkirkan ya. Mainan kalian apa aja sih? Banyak kan ya, ada mobil-mobilan, ada yang punya boneka, ada yang punya Lego, ada yang punya helikopter mungkin ya, helikopter mainan ya. Banyak sekali mainannya, waktu kakak kecil juga punya mainan. Pasti kita punya mainan, entah itu mainan kecil, entah itu mainan yang besar. Nah, pertanyaannya adalah, mainan itu benda apa ya? Kalau ada adik-adik yang sudah sekolah, kelas 3 mungkin ya, pasti sudah tahu benda itu ada 2 ya, benda hidup dan benda mati. Kalau mainan itu termasuk benda apa? Apakah benda hidup atau benda mati? Oh, benda hidup kak, itu mainanku bisa berjalan, itu mainanku bisa di remote control ya, bisa gerak-gerak sendiri, bisa terbang pesawatnya kalau pakai remote control, bisa juga berbicara bonekanya, berarti mainanku benda hidup. Apakah betul mainan itu adalah benda hidup?
Benda hidup itu apa ya? Makhluk hidup itu ciri-cirinya ada kan ya. Kalau waktu di kelas 3 kita ingat lagi ya, ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Apakah mainan kalian bisa bernafas? Enggak, ya kan? Terus makhluk hidup itu bisa bergerak. Oh bisa, mainanku bisa bergerak. Tapi kalau tidak ada baterainya, tidak kamu jalankan, tidak kamu dorong, tidak kamu beri gaya ya, tidak kamu beri energi, apakah bisa dia bergerak? Bergerak sendiri, lari kamu ya. Kalau bergerak sendiri nggak bisa ya. Lalu apakah mainan itu memerlukan makan? Kan itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Memerlukan makan. Perlu nggak mainanmu dikasih makan? Tamagotchi, tahu nggak Tamagotchi? Tamagotchi itu mainan di handphone atau di layar kecil gitu ya. Itu tentang kita memelihara hewan ya, kayak Harvest Moon gitulah ya kalau sekarang. Nah terus diberi makan supaya gede gitu ya. Berarti kan harus diberi makan. Bukan itu juga, makanan yang diperlukan makhluk hidup adalah makanan yang sebenarnya, bukan makanan yang begitu ya, yang pakai handphone. Nah berarti mainan yang kita punya adalah makhluk mati, tidak hidup ya. Berbeda dengan kita makhluk hidup, beda dengan manusia, hewan, dan tumbuhan yang diberi nafas, bisa bernafas, memerlukan makan, bisa bertumbuh ya, berbeda. Nah berarti mainan itu kalau makhluk mati, benda mati, apakah makhluk itu diciptakan sendiri, ada sendiri begitu, apa diciptakan oleh Allah? Makhluk mainan itu adalah diciptakan oleh manusia. Jadi kalau manusia menciptakan mainan, menciptakan benda, apakah bisa disembah ya? Apakah bisa kekuatannya itu melebihi manusia? Tidak ya. Ada sebuah cerita gini ya. Ada seorang anak namanya Dino. Dia itu disuruh menjaga rumah oleh mamanya. Terus Dino, nanti kamu tolong ya jaga rumah, bersihkan rumah baik-baik, papa sama mama mau pergi, tolong disapu ya, dirapikan. Nah karena Dino ini anak yang rajin, dia karena mendengar perintah mamanya, dia bersih-bersih rumah, nyapu, beresin mainan gitu ya. Terus membersihkan, pokoknya semua rumahnya jadi bersih. Nah terus ada satu tempat yang biasanya dipakai oleh mamanya untuk berdoa. Tempat itu ada sebuah patung dan patung itu diberi makanan oleh mamanya. Jadi setiap pagi mamanya datang ke situ, diberi makanan di depan patungnya, tapi makanan itu juga tidak dimakan gitu ya. Lalu Dino ini mulai berpikir, coba ya kalau patungnya itu ditidurkan gitu, digulingkan sama Dino ini ya. Digulingkan terus makanannya diberantakin, jatuh gitu ya. Terus mamanya pulang. Wah, Dino rajin sekali ya, rumahnya jadi bersih, rapi, indah, terus sudah disapu, mainan sudah dibereskan. Nah, udah. Terus oh iya mah, aku tadi bersih-bersih gitu kan. Terus sorenya ketika mamanya hendak berdoa di tempat itu lagi, betapa kaget mamanya ketika patung itu terjatuh dan makanannya itu berantakan. Lalu dia marah semarah-marahnya sama Dino, langsung dipanggil, "Dino, kamu apakan ini? Ini kan tempat untuk berdoa mama." Lalu Dino, apa yang Dino katakan? "Mah, patung itu kenapa kok disembah?" Ya karena dia adalah Tuhannya mama ya, Tuhan yang harus disembah. Oh, berarti patung itu sebenarnya kalau misalnya kita sembah berarti harusnya hebat dong ya. Harusnya hebat, jadi dia bisa melakukan apa? Kalau ini terguling aja tadi nggak bisa bangun sendiri. Kenapa kok patungnya disembah kalau gitu? Kan dari tidur bangun aja nggak bisa. Kenapa kok mamanya menyembah patung itu? Nah Dino berkata begitu. Akhirnya mamanya mulai berpikir, ya juga ya patungnya siapa yang bikin? Manusia kan ya. Berarti apakah bisa patung itu disembah? Apakah punya kuasa untuk disembah? Tidak ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang benda-benda entah itu hidup atau benda mati ya yang ada di dunia ini, boleh nggak disembah ya? Kita ingat ya ceritanya Musa ketika itu naik di gunung mana? Sinai, betul. Nah dia di sana berdoa kepada Tuhan selama 40 hari 40 malam. Itu waktu yang sangat lama. Nah padahal waktu itu Musa sedang bersama rombongan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Lalu dia berhenti di gunung Sinai itu. Bangsa Israel sedang menunggu di bawah dan Musa ke atas untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu karena waktu 40 hari 40 malam itu waktu yang lama, itu kalau dibulankan ya. Jadi itu 1 bulan lebih 10 hari. Lama kan ya, 30 hari itu sebulan.
lebih 10 hari ya. Itu waktu yang lama. Nah, bangsa Israel ini sambil menunggu Musa, dia dipimpin oleh kakaknya Musa namanya Harun. Lalu bangsa Israel mulai, loh ini Musa kok dari tadi nggak balik-balik, terus kita gimana, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika itu bangsa Israel mulai marah karena Musa nggak turun-turun. Nah, lalu dia bilang sama Harun, Harun, ayo kita buat Allah aja lah ya. Kita buat Allah, buat patung supaya kita mempunyai Allah. Supaya Allah itu bisa kita sembah dan kita puji-puji gitu ya. Akhirnya ketika Musa masih di atas tuh ya, masih di atas gunung Sinai, bangsa Israel ini mulai mengumpulkan emas-emas. Jadi antingnya, barang-barang semua emas-emasnya dibakar, dilelehkan dan menjadi sebuah kotak gitu ya. Kemudian dia mulai pahat dan berbentuk seperti, bentuknya itu seperti dibuat seperti lembu. Lembu itu sapi ya, lembu. Jadi dibuat lembu emas, dibentuk, dipahat. Setelah emas-emas itu dikumpulkan ya, dilelehkan dulu terus dipahat, jadilah lembu emas itu. Dia berdiriin, bangsa Israel berdiriin lembu itu, kemudian mereka mulai menyembah. Aneh ya, mereka bikin sendiri Allahnya, dikumpulkan dari emas-emas yang mereka punya, dipahat, diberdirikan, lalu disembah-sembah, dipuji-puji, berdoa dan menganggap bahwa lembu itu ialah yang menyelamatkan dia dari bangsa Mesir. Wah, padahal yang membawa keluar dari tanah Mesir siapa? Musa dan dipimpin oleh Allah. Bahkan Allah loh sudah menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api ya kalau malam supaya mereka tidak kedinginan, diberi makan, mana ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah membuat patung untuk mereka sembah dan membuatnya menjadi Allah mereka. Nah, ketika itu Allah yang sedang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Allah berkata kepada Musa, lihatlah itu loh, bangsa Israel sudah ditolong, tapi malah membuat lembu emas untuk mereka sembah, membuat berhala. Allah begitu marah kepada bangsa Israel. Tapi Musa berkata kepada Allah, ampuni ya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Akhirnya Musa turun dengan membawa 2 loh batu. Nah, yang pertama kita sudah pelajari kemarin, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian Musa turun marah-marah kepada bangsa Israel. Kenapa kok kamu itu sampai membuat patung untuk kamu sembah itu kenapa? Padahal Allah itu yang sudah menyelamatkan kita. Allah sudah memelihara kita sampai detik ini. Kok kamu malah bikin patung untuk disembah ya? Di perintah hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang memelihara kita. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita, tidak ada yang lain. Apalagi benda-benda mati, apalagi benda-benda yang kamu ciptakan sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kamu. Hanya Tuhan Yesus lah, hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita semua. Bahkan begitu besar Allah mengasihi kita sampai dia rela memberikan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sedemikian besar kasih Allah kepada kita. Masa kamu membuat patung untuk disembah? Masa kamu mengutamakan hal-hal handphone, mainan untuk diutamakan? Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya kepada kita? Yang pertama adalah memfokuskan diri kita kepada Allah. Sekalipun waktu itu kita tidak merasakan ya, kok kayaknya Allah nggak ada gitu ya. Kita harus berdoa dan percaya bahwa Allah terus menyertai kita. Seperti bangsa Israel. Sekalipun Allah tidak berbicara langsung kepada mereka, tapi berbicara melalui Musa, tapi Allah sungguh mengasihi mereka. Allah sungguh tidak membiarkan mereka dan menyertai mereka sampai di saat itu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, kita harus memfokuskan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah mengutamakan Allah. Jadi kalau kita ikut sekolah minggu, beribadah, waktunya berdoa, letakkan dulu mainannya. Singkirkan dulu supaya kita tidak ngelirik-lirik gitu ya, tidak terganggu. Kalau ada film yang baik, film yang bagus ya, tapi di saat itu kita harus mengikuti sekolah minggu, ya tinggalkan dulu. Utamakan Allah karena Allah yang memelihara kita. Film itu bisa jadi berhala juga loh ya, bukan hanya
Aku kan nggak punya patung Kak, aku nggak punya patung, apalagi patung emas, itu kan mahal ya. Jadi nggak punya patung untuk disembah, berarti aku udah taat dong? Belum tentu juga ya. Mainanmu bisa menjadi berhalamu, handphonemu bisa menjadi berhalamu ya. Jadi utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencobai ya. Jadi nggak iseng-iseng mencobai Tuhan, terus membuat sesuatu, oh ini yang menolongku kok. Terus kalau kita lagi tes gitu ya, aku punya pensil loh, pensil ini membawa keberuntungan. Nah itu namanya mencobai Allah ya, dan membuat itu menjadi berhala kalian. Jadi jangan berharap kepada apapun juga di dunia ini, apalagi benda mati ya, karena Allah lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Allah lah satu-satunya yang menyertai kita. Dan Allah juga satu-satunya yang bisa menolong kita. Terlebih lagi menolong kita dari dosa-dosa yang menjerat kita. Ya, terpujilah nama Tuhan, biarlah kita, kakak dan adik-adik, bisa belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Musa dan lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel ya. Tidak membuat berhala, tetapi boleh mengutamakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, membawa firman Tuhan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, sekalipun kami masih kecil, tapi kami boleh belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak membuat benda-benda atau menganggap benda-benda itu melebihi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhanlah yang utama dan yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami, bahkan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.